Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya untuk membacakan Zubad bait ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yasihu tathhirun bima utliqa musta'malin wala bima bitahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi ghayyara. Kitabut Taharati ay hadza Kitabut Taharah, ini adalah kitab menjelaskan tentang bersuci. Setiap kitab fikih dimulai dengan Kitabut Taharah. Lugatan an-nazafatu, secara bahasa adalah bersih, wal khulus dan clear, minal adnasi dari segala macam kotoran, wasyar'an secara syara, wa hadasin menghilangkan hadas kecil pakai wudu, hadas besar pakai mandi junub, aw izalatun najsin atau menghilangkan najis, mukhaffafa, mutawassito, mughallazo, aw ma fi ma'nahuma atau segala bentuk bersuci yang serupa dengan keduanya, rofi hadas dan izalatin najsin, wa ala suratihima dan atas bentuknya mirip-miripnya, katayamum seperti tayamum. Tayamum itu nggak bisa menghilangkan hadas tapi boleh sholat, tapi tetap dikatakan toharoh. Iktisalatil masnati, mandi sunnah, ya mandi sunnah, mandi mau jumatan atau mau lebaran, itu mandi mau gerhana, itu sunnah, tidak menghilangkan hadas besar tapi tetap masuk ke toharoh. Tajdidul, kata tajdidil wudu, memperbaharui wudu. Masih punya wudu tapi pengen wudu lagi, pengen dapat cahaya lagi, itu tidak menghilangkan hadas tapi masih kategori bersuci. Wal ghuslatis saniyati, basuhan kedua ketika wudu, wasalisasi dengan basuhan ketiga ketika wudu. Jadi itu tidak menghilangkan hadas. Wa innama, dan pastinya atau hanya yasihu sah apa tathirun bersuci, bimain dengan air, utliqo yang terlepas atau terbebas apa air dari qayyid lazim. Kalau dari qayyid munfak masih boleh buat bersuci. La musta'malin ay la yasihu tathirun bimain musta'malin, tidak sah bersuci dengan air musta'mal, wala bimain tagoyyaro, wala dan tidak sah bimain dengan air tagoyyaro yang telah berubah apa air, bitohirin dengan adanya benda suci, mukholitin yang telah mencampurinya. Ya, ada air, ada kopi dicampur, itu gak bisa pakai wudu. Tagoyyurun dengan perubahan, goyyaro yang telah merubah apa tagoyyur, itlaqul ismi kepada menyebut nama air, sehingga bukan lagi air murni, air biasa, tapi air kopi. Ya, di sini ada air yang terbebas dari qaid lazim. Qaid lazim itu seperti tadi ya, sudah tercampur dengan kopi. Ada qaid munfak. Qaid munfak itu air teko, tapi kalau pindah ke gelas namanya air gelas, pindah ke botol namanya air botol. Qaid itu buntut, ya, kalimat di belakang kata air, tapi kalau air teko, air botol, air gelas, ya, itu munfak, terpisah sesuai posisi tempat, itu boleh masih dipakai wudu. Fitomihi, di dalam rasanya air, awroihihi atau fitomihi dalam rasanya air, awroihihi atau baunya air, ya. Kalau roihun itu artinya bau atau aroma, kalau rihun artinya angin. Aulaunihi atau warna air. Wayumkinu, dan mungkin atau masih mampu apa istighna'uhu, kayaknya air atau tidak butuhnya air, bisaunihi dengan menjaganya air. Contohnya tadi air dan sebungkus kopi, bisa kita pisahin, kopinya dikantongin, airnya kita minum, itu namanya istighna.
Wastasni dan kecualikanlah tagyiron kepada perubahan air bi'udin sulbin dengan kayu yang keras. Kita punya kolam, kita taruh bambu 100 biji, lama-lama air itu bau bambu, masih boleh pakai wudhu. Itu namanya tagoyur bil mujawaroh. Nanti saya tulis di sini bil mujawaroh. Kemudian awarokin atau dedaunan, ya daun di telaga jatuh bau daun. Autuh labin atau lumut, nih air di dalam kolam bau lumut. Auturbin atau air yang mengalir di sungai bau lumpur karena hujan. Itu namanya tagoyur bil mujawaroh, masih boleh. Makanya Ibnu Ruslan berkata wastasni, boleh-boleh aja wudhu pakai air yang kayak tadi. Wala bimain mutlakin ay wala yasihu, dan tidak sah apa tathir, ya yasihu tathir bimain mutlakin dengan air mutlak halathu yang menempati kepada main mutlak apa ainun najasatin, najis aini, artinya najis berbentuk fisik. Wahwa halnya adapun main mutlak yaitu bidunil qulata ini dengan kurang dari 2 kula. Wastasni dan kecualikanlah maitan kepada bangkai, artinya ada najis yang diampuni dalam air, ya. Ini enggak sah kalau ada air tercampur dengan najis, nggak boleh pakai wudhu. Wastasni dan kecualikanlah maitan kepada bangkai hewan, damuhu yang adapun darahnya maitan yaitu lam yasili tidak mengalir apa dam. Kalau kita punya air dalam gelas atau dalam gayung ceritanya, ya mau pakai wudhu, tiba-tiba ada semut numpang minum, tahu-tahu dia tenggelam, ya mungkin dia sudah lelah, ya. Artinya mencari cinta sejati nggak ketemu juga, akhirnya udah aku mau nyelup aja, akhirnya dia tenggelam di situ dalam lautan perasaannya, gitu katanya guys. Iya, itu kata-kata bucin saya kalau di pasar berhamburan, ya, karena saya jualannya kosmetik, jadi yang belinya cewek-cewek semua, ya. Saya gombalin, saya bucinin, ya. Kalau nawarin tisu nih buat yang sering disakiti, nih ada tisu, ya, yang bisa memahami Anda, dan lain-lain banyak. Selanjutnya adalah air kalau kecampur semut mati di situ, itu namanya ma'fu. Di sini saya tulis yu'fa anhu fil ma', ya. Kemudian aula yuro atau tidak bisa dilihat apa ainun najasah bitorpi dengan pandangan mata lama yahsuli ketika hasil apa ainun najasa. Contohnya ada Khalid kalau kencing itu disemprotin ke tembok, di dekat tembok ada air kolam buat wudhu. Nah itu percikannya yang agak jauh, kecil-kecil, ya, ketayup angin, itu namanya layurobi torpi, kecil-kecil, ya banget, nggak bisa kelihatan oleh mata, itu ma'fu. Akulata ini atau 2 kula birutairul romli dengan katinya, ukuran kati yang berat, bir aromli bangsa ramlah. Pokok samanina di atas 80 kori baritli halnya mendekati kati, kurang lebih 80 kati. Akulata ini atau 2 kula bidamashki menurut negeri Damaskus Syria. Ya, adapun 2 kula menurut bangsa Damaskus yaitu samanu artolin ukuran 8 kati, atat yang datang apa samanu artolin badamiah setelah 100 kati, jadi 108 kati. Wan najasu halnya adapun najis alwaqi'u yang terjatuh, yaitu qad ghayyarahu telah merubah apa najasul waqi'u kepada air. Ya, jadi kita punya air 2 kula, katakanlah kolam, tiba-tiba dilemparin bangkai kucing 100 ekor, ya bau semuanya, itu namanya qad ghayyarahu. Waktiro dan telah dipilih apa pimusyamasin
dalam masalah air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari, kita jemur di luar ya. Memang posisinya nggak ada tempat, emang sehari-hari digunakan di situ, ditaruh di luar buat cuci kaki, buat cuci tangan ya. Tiba-tiba ada la yukrahu, tidak dimakruhkan apa air musyammas kalau dipakai wudhu. Wa in binafsihin tafa tagoyuru, wa inin tafa, dan jika hilang apa tagoyuru, segala jenis perubahan air, binafsihi, dengan sendirinya atau dengan zatnya air tanpa ada campur tangan bahan lain ya, jadi murni, yathuru, maka suci apa air. Kemudian wal ma'u, dan halnya adapun air, yaitu laka za'faronin, tidak seperti bentuk za'faron. Za'faron itu sejenis minyak ya. Jadi kalau sudah menjadi za'faron ya, ada air yang sudah dicampur dengan za'faron ya, ada itu ya, tukang minyak oles itu kerjaannya, itu istisna, kecuali nggak bisa itu. Wa kulluma, dan adapun setiap air ustumila yang telah digunakan apa air fi tathiri fardin, di dalam bersuci fardu, wa qala, dan sedikit apa air, yaitu laisa, bukanlah air, yaitu bitohiri, yang mensucikan lagi. Artinya kalau kita punya air 1 gayung kemudian kita pakai wudhu, nah itu yang menetes dari tangan kita, dari wajah kita, dari kaki kita, dari rambut kita, anggota wudhu yang wajib basuhan pertama itu nggak bisa diulang lagi ya. Ya di sini kita udah ada coret-coret lagi ya, masih ada waktu kita jelaskan. Itu namanya ada air mutlak, seperti yang sudah kita ceritakan tentang ada qaid lazim ya, mutlak. Jadi kita tambahan an qaidin lazimin, dari qaid lazim. Silakan diputar ulang video ini, itu apa maksud dari qaid lazim. Ada juga qaid munfaq, la qaidin munfaq, artinya tidak masalah kalau qaidnya munfaq, seperti air teko pindah ke gelas, air gelas pindah ke botol, air botol. Air mutlak itu ada yang bersumber dari bumi, air laut, air danau, air sungai, air kali. Ada yang juga turun dari langit, air hujan, air salju, air es ya. Kemudian ada yang kedua, ma'ul mutaghayyir bitohirin, ada air yang berubah karena benda suci. Contohnya kopi ya, kopi bisa dimakan, bisa diminum, bisa digado, bisa kalau doyan ya, itu namanya tohir. Jadi kalau misalnya ada dunal kulata ini di bawah 2 kulah ya. Jadi begini, kalau ada air berubah karena kopi, air berubah, misalnya nih di tangan kita ada sabun, kita pakai tuh sabun, tiba-tiba tangan kita yang bersabun ini kita masukin ke ember, otomatis air yang di dalam ember itu bau sabun. Nah kalau misalnya dia berubah baunya seperti bau sabun, itu nggak bisa pakai bersuci, namanya ma'ul mutaghayyir bitohir. Tetapi kalau sabunnya dikit doang, dikit tangan kita karena udah dicelupin, udah dibersihin dulu airnya sehingga ada sabun sisa sedikit, kita celupin, nah itu tidak masalah. Jadi air bercampur dengan benda suci baru tidak boleh bersuci kalau sudah berubah rasa, bau, dan warna. Tapi kalau tidak berubah tidak masalah. Itu perbedaannya. Kemudian di sini dunal kulataini ini adalah yastagni anhul ma. Ya, silahkan sudah dijelaskan tadi ya. Maksud silahkan diputar ulang video. Yastagni anhul ma, kita bicara seperti contoh air kali yang sedang dilanda banjir. Mau nggak mau itu air bercampur dengan lumpur. Itu namanya la yastagni. Air mau nggak mau, aku nggak mau harus tercampur dengan lumpur. Aku seperti membutuhkan lumpur. Itu namanya la yastagni. Kita tidak bisa menjaga air itu dari tercampur lumpur. Seperti kita menggali sumur, air bau belerang.
itu kita tidak bisa menjaganya. La yastagni anhul ma. Kemudian kalau yastagni anhul ma yaitu tadi air kopi. Kopinya kita kantongin, airnya aman, berarti yastagni, masih bisa kita jaga. Ma'ul qalil itu yang di bawah 270 liter ya. Itu menurut pendapat yang sahih. Kemudian ada air yang berubah karena najis. Najis ini ada dua ya. Najis yang dimaafkan dalam air itu ada dua macam, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan ya. Di sini ada wastasni maitan damuh lam yasili dan la yurobit torpi. Silahkan diulang video ini karena tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada di sini ada dua kulah ya. Kemudian sama ya ini ceritanya. La yastagni anhul ma, silahkan dicek lagi, cukup jelas. Meskipun keterbatasan durasi, kita lanjutkan. Air dengan najis. Contohnya begini. Di dalam dapur ada wadah penampungan air. Bentuknya ember warna merah. Biasa buat masak, biasa buat naheur cai. Orang Sunda teh rek ngopi, rek nyeduh teh. Kita pakai cai didinya. Tiba-tiba anak kecil kita ini kencing di situ yang cowok ya. Maka ma'ul mutagoyir, karena air kencing di bawah 2 kulah air ember merah itu langsung najis. Bini bilang, ya bang, masih tawar kok bang rasanya, itu najis neng. Bang warnanya nggak berubah bang, itu najis neng, karena dia lemah, tidak 2 kulah. Terus bagaimana bang biar kita nyuciinnya? Gini aja neng, biar ini air eman kita buang ya, anggota najis. Ambil selang, masukin ke keran, pasangin, cetrekin sanyo. Nah itu air selang masukin ke ember merah yang tadi bekas kencing bocah ya, setrumin. Jadi digabung dengan air dalam selang, ke keran, ke pipa peralon, ke air bawah tanah yang jumlahnya lebih dari 2 kulah. Air tanah itu banyak banget ya. Setrumin, baru itu bisa pakai lagi neng, gak apa-apa. Lah jijik bang, bekas kencing, kagak ngapa neng, bekas kencing punya bocah kita ini ya, kesayangan kita, kagak ngapa-ngapa. Pakai lagi buat wudhu, pakai lagi buat abang ngopi, kagak ngapa neng, itu sah, suci lagi karena udah disetrumin. Kemudian kalau di atas 2 kulah ya, jadi kalau dunal kulatain mau berubah mau enggak itu najis. Tapi kalau mau 2 kulah selama dia tidak berubah ya, misalnya bocah ini gantian nih kencingnya di kolam bekas wudhu di masjid, itu ada kolam gede, bocah kencing cer di situ ya, itu nggak apa-apa. Di seberang sonanya bocah pada wudhu, nggak ngapa-ngapa ya, biarin. Kemudian ada namanya air musta'mal fi thaharati fardin, air bekas dipakai bersuci fardu seperti wudhu dan mandi junub. Itu ma'ul musta'mal, nggak bisa diulang lagi. Bang gimana nih air musta'mal nih, kita kumpulin lumayan dapat seember, setrumin lagi ke air keran yang tadi, yang masuk ke air keran, masuk ke peralon, masuk ke air bawah tanah, setrumin lagi di situ, boleh pakai lagi. Itu namanya cara menggabungkan air, karena kalau sedikit ya lemah. Kita bicara tentang bekas air sunnah ya. Mau kemana Khalid? Mau ke kamar mandi bang. Mau ngapain? Mau mandi. Ini kan hari Jumat bang. Oh iya ya, mandi Jumat itu sunnah ya. Iya, kita dapat pahala bang ya. Khalid sini, apa bang? Biar kita hemat air. Ini kan kita misalnya hidup di Jakarta, kudu pinter-pinter Khalid mengelola air ya. Gini, air bekas mandi
sholat Jumat yang hukumnya sunnah, kalau ada misalnya ya, tapi jangan yang kecampur sama sabun. Ini mah yang udah ente bersihin dari sabun, ya airnya tampung di ember, bisa dipakai wudhu lagi. Itu sah secara hukum fikih. Kenapa? Karena dia bukan toharoti fardin. Kemudian ada lagi ma'ul musyamas. Ma'ul musyamas itu adalah air yang belum ya, izalatin najsin. Air yang mustakmal dalam menghilangkan najis, dia masuknya ke ma'ul mutanajis ya. Itu sudah gampang. Yang terakhir adalah ma'ul musyamas, air yang dipanaskan. Udah cerita ya, silahkan direkaman ini diulang kembali. Saya hanya berkata bahwa musyamas itu la yukrahu, tidak makruh. Wa in binafsihin tafataghayyuru wal ma'ula kaza'faronin yathuru. Jadi setiap air mustakmal, cara mensucikannya ya, Bang balikin lagi biar kita pakai air wudhu lagi ya. Jadi ma'ul mutlak itu bisa dipakai wudhu. Bagaimana cara menjadikan ma'ul mutaghayyir ini menjadi air mutlak? Seperti tadi solusinya, setrumin ke air yang ada di bawah tanah lewat keran sama selang. Ini air mustakmal juga gimana bang? Kesetrumin lagi ya. Ini air musyamas kita ragu bang, bekas kencing kucing apa kagak gimana di situ kita taruh di luar. Kalau kita ragu misalnya, setrumin lagi air ya. Jadi kita masukin keran. Jadi dengan syarat kerannya ini tidak putus-putus airnya. Jadi kerannya mengalir begini airnya, walaupun kecil. Kalau putus-putus itu nggak bisa ya. Jadi harus air keran walaupun kecil tapi lancar ngalirnya sehingga setrumannya nyampe. Saya ada kasih tip tentang namanya niyatul iktirof. Iktirof ya. Niat iktirof itu gayung. Khalid lagi ngapain? Saya mau wudhu bang. Ada air wudhunya. Ada bang. Di mana? No. Di bak kecil warna hitam bang. Waduh. Gimana nih bang? Bisa nggak bang wudhu di situ? Kagak ada pancurannya lagi bang. Bisa. Khalid ambil gayung. Kagak ada bang gayung. Udah pakai tangan kamu Khalid. Tangan kamu niatkan sebagai gayung. Lah emang bisa bang. Ntar netes lagi jadi mustakmal air bang. Itu kan bekas kita wudhu netes ke situ lagi. Ya. Jadi begini Khalid. Ada namanya basuhan wajib, ada basuhan sunnah ketika wudhu. Gimana tuh bang? Basuhan sunnah itu adalah cuci tangan, kumur-kumur, kemudian nyesep air ke hidung. Baru ketika basuh muka itu namanya wajib. Nah disitulah kita nawaitul wudu'a. Kita selipin di situ nawaitul iktirob. Jadi selagi air yang ada di tangan kita celupin ke bak hitam yang airnya dikit itu kagak jadi mustakmal. Kata kuncinya, hilangkan atau hindarkan air dalam bak hitam ini dari air netes yang dari wajah, kemudian kaki, dan sirah. Hari sirah teh hatina hulu. Karena anggota wudhu yang wajib ada 4 ya. Tangan, wajah, kaki, dan kepala. Ini berhubung tangan dijadikan sebagai gayung, maka air yang berasal dari tangan ini kalau nyelup lagi ke bak warna hitam dikit airnya itu nggak ngapa-ngapa, tidak menjadikan mustakmal. Jadi hindari air yang menetes dari wajah, kaki, dan kepala. Jadi kita ngambil airnya hati-hati ya. Artinya kita agak menjauh dikit dari bak warna hitam tersebut buat makein wudhu ya. Jadi itulah sahabat-sahabatku namanya niyatul iktirob. Jadi
kita celupin air dalam bak yang airnya dikit, kita wudhu langsung di situ. Itu sah secara fikih. Wallahu a'lam bishawab.